Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudia, Sekretaris Pokja 4 TP PKK Kabupaten Kuburaya, memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap SD 09 Sungaraya yang telah melaksanakan kegiatan bank sampah di sekolah, dan mudah-mudahan ini adalah mulainya muncul bank sampah di sekolah yang lainnya. Nah, pastinya PKK Kabupaten Kuburaya nantinya akan kami laporkan kepada Ketua TP PKK Kabupaten Kuburaya. Mudah-mudahan beliau pastinya akan support kegiatan ini, dan kebetulan sekolah SD 09 akan maju ikut penilaian lomba sekolah adiwiyata mandiri tingkat nasional. Nah, mudah-mudahan hasilnya akan dapat yang terbaik, membawa nama Kabupaten Kuburaya. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya PLT Kepala Sekolah SDN 9 Sungaraya, nama Kusiami. Pertama-tama, dengan adanya kegiatan di sekolah tadi tentang pemilihan sampah, sangat mendukung sekali, karena dengan adanya pemilihan sampah di mana anak-anak akan mengerti bagaimana menjaga kebersihan sekolah. Dengan sampah yang ada kita pilah dan nantinya dapat kita manfaatkan untuk didaur ulang. Dan dengan pemilihan sampah, lingkungan sekolah menjadi bersih, sehat, dan nyaman untuk anak-anak belajar. Nah, sehingga sekolah kita akan menjadi sekolah yang ramah, sehat, dan nyaman. Selamat pagi, Bapak, anak-anak sekalian. Ibu harapkan kalian dengarkan dengan baik yang nantinya dapat kalian berikan, sosialisasikan ke teman-teman kalian bagaimana sih cara menangani sampah, memilah sampah, sehingga sampah itu juga bisa kita manfaatkan. Dan di samping itu lingkungan kita menjadi bersih. Nah, dari situ nanti kalian betul-betul perhatikan ya nak ya, apa yang kalian dapatkan nanti dapat kita sampaikan ke teman-teman kita, adik-adik kita, ya kan? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sebelum memulai, kenalkan, nama saya Samsudia. Kebetulan hari ini sebagai di PKK ya, jadi mewakili teman-teman PKK Kabupaten Kuburaya, khususnya di Pokja 4 PKK Kabupaten Kuburaya. Iya, sampah punya tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Mulai sekarang kelola sampahnya dengan bijak. Mari kita pisahkan setiap sampah berbeda, agar sampah bisa didaur ulang. Mari cinta lingkungan agar tetap terjaga, lingkungan bersih, nyaman, jadi sehat. Buang sampah SD 9. Reduce, recycle. Buang sampah. Sampahku, tanggung jawabku. SD 9. Cerdas, berkarakter.
kumpul kelas mana yang paling banyak hasil nampung sampahnya, bisa nanti kesepakatan saja. Untuk langkah yang ketujuh adalah menentukan jadwal kegiatan bank sampah itu sendiri. Nah, tadi jadwalnya hari apa biasanya, Pak? Hari Sabtu. Biasanya ya, sepakatnya hari Sabtu. Untuk pendaftaran, jadi caranya daftar dulu. Nanti ada kawan-kawan yang tugas untuk melakukan pendaftaran. Habis daftar apa? Penimbangan. Nah, di penimbangan ada kertas ya, bantu ya, bantu catat hasil penimbangannya. Setelah penimbangan selesai, kemana? Dicatat ya, di buku sama buku tabungan nasabah tadi. Nah, kemudian setelah dicatat, kemana? Pengepakan. Nah, di pengepakan, setelah pengepakannya sudah benar, dibawa ke gudang. Oke, paham ya? Nah, sekarang PR-nya tinggal si nasabah. Nasabahnya udah milah belum? Gitu ya. Udah milah belum? Nah, mudah-mudahan nanti entah kapan ya, Sabtu atau apa memang belum ya. Nah, yang dilakukan minggu kemarin sampahnya adalah sampah yang belum dipilah dengan benar, sehingga harganya sedikit murah, lebih murah gitu ya. Sampah bagian Mbak Susi tadi yang udah dikenalkan. Nah, kenapa saya hadir di sini? Tentu adik-adik. Adik-adik ini kan kader apa? Kader bank sampah. Nah, sekarang kelas berapa nih? Kelas 5? Ada? Kelas 5 ada? Enggak ada kelas 5 ya? Enggak ada ya? Sekarang kelas 3 ada? Enggak ada. Semua kelas 4? Mana kelas 5 angkat tangan? Kelas 5 ya. Kelas 4? Oke. Selama ini adik-adik tadi kan udah sampaikan Bu Kus, Bu Kepala Sekolah. Tadi adik-adik kan udah tadi yel-yelnya hebat. Tadi ya, yel-yel bank sampah. SD 9. Tadi sampah tadi ada berapa jenis? 3. Papa? Organik, anorganik, P3. Oke. Nah, hari ini adik-adik udah tahu jenis sampah-sampah itu ya. Nah, sekarang kemarin ada disuruh bawa sampah nggak dulu ya? Ada. Coba sampahnya yang bawa sampah tolong diambil tugasnya. Nah, sekalian Ibu tong sampah terpilahnya Bu. Nah, sekarang gini ya, adik-adik udah tahu nih ya, jenis sampahnya adalah sampah organik, sampah anorganik, sampah B3. Sekarang 3R apa? 3R. Satu-satu, pelan-pelan. Reus. Kemudian oke, sekarang reduce. Apa yang dilakukan? Caranya mengurangi sampah. Mendaur ulang belum sampai ke situ. Apa? Memilah ya, mengurangi sampah dengan cara bawa lunchbox enggak? Bawa tumbler enggak, Adik? Bawa botol minum enggak? Bawa sedotan enggak? Yang stainless, bukan bahan plastik. Ada? Nah, bawa kalau belanja jajan di luar atau bawa dalam jumlah yang banyak, bawa jangan pakai minta di kantong plastik, tapi bawa dari rumah yang bisa dipakai ulang. Nah, itu bisa adik-adik dalam rangka untuk mengurangi sampah. Kalau tidak bawa kotak makan, kan pakai apa? Bawa nasi kotak misalnya, kotaknya kan jadi sampah, maka disuruh bawa tempat makan sendiri, ya kan? Nah, ini tablet ya, tablet. Nah, kemudian apa lagi tadi? Reduce sudah. Apa lagi? Satu lagi?
Reuse. Reuse apa? Gimana? Menggunakan kembali. Contohnya apa? Yang ada di sekolah saja. Itu jenisnya apa? Yang sudah dilakukan apa? Menggunakan kembali. Ayo apa? Sampah. Ini sampah, tapi bisa dipakai lagi. Jadi apa gitu? Membuat kerajinan dari sampah. Ya, benar. Tangan dulu. Nah, kemudian apa lagi? Ayo, di sekolah banyak nih. Di sekolah adik-adik ini udah banyak nih. Kerajinan daur ulang nih, digantung-gantung. Nah, itu kan udah banyak tuh. Kertas ya. Nah, terus apa lagi? Botol diapain? Jadikan pot. Nah, itu kan reuse, menggunakan kembali. Kemudian apa lagi? Buat kerajinan tadi, contohnya apa? Kerajinannya apa? Jadi apa? Baju, oh ya, itu baju apa ya? Daur ulang ya. Nah, kemudian apa lagi? Pernah buat ekobrik? Ekobrik yang masukin botol sampah dalam botol, sampah plastik dalam botol. Pernah? Itu apa namanya? Ekobrik. Ya, dimasukin, dipadatin gitu ya, ekobrik. Nah, kemudian itu apa? Reuse. Sekarang recycle. Recycle apa? Mendaur ulang. Apa itu? Contohnya? Mendaur ulang apa? Di sini kalau tidak salah ada arang briket dari kopi. Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Nah, itu mendaur ulang kan? Dari sampah organik berupa sampah ampas kopi, ya kan? Kemudian mendaur ulang tadi apa? Tadi yang pakaian tadi ya. Nah, itu daur ulang. Kemudian apa lagi? Mendaur ulang tadi sampah organiknya bisa dibuat jadi sampah organik bisa diolah jadi kompos. Pernah buat? Nah, hebat anak SD 9 nih kan? Nah, jadi itu ya. Pernah tadi bank sampah. Nah, sekarang balik lagi. Itu tadi reuse, reduce, recycle. 3R ya. Salamnya gini nih. Salamnya, yuk semuanya ini. Satunya apa? Reuse. Terus reduce. Terus recycle. Ini apa? Ya, 3R. Ini apa? Nih, tinggal ini. Ini enggak ada. Ini tinggal ini apa? Zero waste. Nah, jadi tidak ada sampah lagi. Jadi kalau kita semua ini melakukan prinsip 3R, melakukan reuse, melakukan reduce, melakukan recycle, harapannya akan tidak ada lagi sampah. Jadi nol sampah. Oke, paham? Paham ya? Nah, ingat tuh ya, 3R. Nah, hijau untuk sampah organik. Yang kuning untuk sampah organik. Yang merah untuk sampah juga. Tolong jangan ragu, jangan mandang, buang. Kan udah tahu kan? Nah, buang pada tong sampah organik. Oke. Nah, itu sampah apa tuh yang satunya? Ya, kertas ini agak-agak ambigu ya. Bisa anorganik, bisa organik ya. Nah, sekarang kenapa penting sampah itu untuk dipilah? Pertama, pemilahan itu bertujuan untuk menaikkan harga nilai sampahnya. Ya, lebih mahal kalau dijual ketika sudah dipilah, gitu ya. Kedua, sampah yang sudah dipilah itu kenapa penting? Ya karena untuk mempermudah proses pengepakan, pengemasan sesuai dengan jenisnya sehingga mudah untuk dilakukan penimbangan.
Ya, sesuai dengan jenisnya untuk penimbangan. Misalkan botol dengan botol semuanya kan. Nah, ada titik ya, di belakang botol ada titik ya. Satunya warna apa? Biru. Satunya bening, putih. Ya, beda ya. Perhatikan ini ya. Satunya biru, satunya bening ya. Nah, itu sudah hal yang harus dipilah kawan adik-adik sekalian di rumah. Kalau menemukan botol yang kayak gini ciri khasnya, maka dikumpulkan yang sama jenis. Kayak gini juga semuanya botol. Kedua, yang dikatakan bersih, botol bersih itu buang tutupnya. Tutupnya ambil, tutup botol dibuka. Nah, dibuka. Nah, ini dibuka. Oke, buka. Taruh sini. Nah, tutup botol nih, sini botolnya taruh. Belum bersih. Langkah selanjutnya setelah tutup dibuka, labelnya dibuang. Ini dibuang ya. Nih, ini jadi sampah kan? Ini sampah residu sebenarnya. Residu itu sisa yang agak tidak punya nilai lah. Jadi kalau ini tidak punya nilai, sampah yang tidak punya nilai ini bisa dijadikan tadi bahan untuk buat apa? Bukan, tadi buat apa? Ecobrick. Nah, yang lebih mahal adalah yang ini. Gitu ya, yang ini Pak. Ya, lebih mahal. Kemudian ini tutupnya punya nilai juga sendiri dan lebih mahal biasanya. Oke ya, ini ya, paham ya? Tidak ya? Nah, itu jenis plastik. Plastiknya banyak juga, botol-botol yang ada di rumah. Botol-botol yang ada di rumah tuh botol apa? Di kamar mandi ada apa biasanya? Botol apa? Sampo, sabun, odol gigi paling tutupnya tutup odol. Sama ini, kalau beli baru itu kan ada kotaknya ya, kertasnya ya, pembungkusnya kan. Nah, itu kertas kan. Nah, sekarang kertas. Nggak ada buku tulis ya. Nih ya. Nah, ini buku tulis ya, pinjam ya. Nah, kertas juga ada adik. Itu kalau ada kertas yang buku atau kertas yang ya kalau boleh dikatakan tidak dipakai lagi, itu daripada di rumah, apa kalau biasanya dibuang dengan cara dibakar. Ya, jadi sampah dibakar kan. Jadi sekarang ini adik-adiknya udah kadang-kadang bank sampah nih. Jadi kalau punya buku-buku yang sudah tidak terpakai, sampul bukunya dipisahkan dengan isinya ya. Nah, dipisahkan. Jadi sampulnya dengan sampul buku sendiri. Kemudian ini juga, nah kan, kalau kertas ini warna coklat ya, menemukan kertas isinya itu warna coklat dengan warna coklat. Nah, ya. 3 apalagi ya, sampah apalagi nih, kaleng dengan kaleng ya. Kemudian bisa ada gambaran ya caranya ya, makin jelas nggak, makin tahu nggak, makin tahu ya. Jadi kadar bersamanya kayak gitu ya cara buatnya. Nah, PR-nya buat nama bank sampah ya. Kemudian SK-nya sudah mudah-mudahan nanti strukturnya nanti dibuat ada ruangan khusus atau apa ya nanti lah ya. Nah, itu yang penting ini jalan terus ya. Jadi ya coba bilang kumpulkan di rumah, ada kertas yang nggak dipakai kumpulkan, ada apa itu sampah organik? Contoh sampah organik. Nanti dijelaskan nanti bisa jadi apa itu sampah organik.
Sampah organik adalah sampah dari sisa makanan, daun yang jatuh dari pohon, atau lain-lain. Dari sampah organik itu bisa dijadikan kompos atau pupuk untuk menyuburkan tanaman. Masya Allah, hebat. Contohnya apa ya? Contohnya seperti kaca, aku, jarum, Nah, bentuk pengurus langkah pertama. Jadi adik-adik kader bank sampah di SD 9 ini adalah cikal bakal pengurus. Ya, kan ada SK-nya dari kepala sekolah ya, Bu Desi. Udah ya. Nah, pengurusnya nanti ada 2 sekretaris, kemudian bidang penimbangan tadi ya, bidang sosialisasi hari ini kita edukasi, kemudian pengepakan, penimbangan, terus anggota nasabah. Bidang operasionalnya nanti ada daftar, ada nimbang, ada pencatatan, ada ngatur pengundahan, ada pengemasan. Apa namanya? Tanya, sampahnya sampah apa gitu? sampahnya sampah apa? Nah, habis itu oke, dilihat dulu sampahnya yang dibawa. Nah, lihat apa? Benar enggak botol plastik tuh? Aman enggak? Ada apa-apa di situ campur-campur yang lain enggak? Aman. Nah, sekarang dari situ bawa ke meja sini untuk dilakukan penimbangan. Ayo. Ini ibu satunya nih. Nah, kakak satunya nih tanya mengatur apa? Mau apa lagi? Kan nah. Namanya siapa? Ya, namanya siapa, yo? Nah, dia bawa pegang. Nah. Dah, dari catat namanya. Kalau di sekolah tanya kelas berapa, dari kelas berapa kan nanti kan? Nah, kelas berapa? Kelas 4 apa, 5 apa gitu kan? Udah dari sini, nanti yang ngomong sini, nah silakan ke meja penimbangan gitu. Ya, silakan ke meja penimbangan. Nah, meja penimbangan di sini. Nah. Nah, kan? Seolah-olah menimbang, bawa ke sini, berdiri yang nimbang, yo. Seolah-olah ya, seolah-olah. Ini enggak ada timbangan maksudnya. Nah, tuh nih. Nah, timbang ya. Timbang. Nah, kalau timbangannya nanti timbangan gantung nanti lihat berapa ya. Kalau timbangannya kayak kemarin kan ada jarumnya ya. Nah, berapa kilo timbangannya? Seolah-olah. Berapa kilo? Nah, bilang nama sampahnya 5 kilo gitu. Bawa sampah apa tuh? Nah, sampahnya 5 kilo sudah. Satu lagi, Nadira, nimbang. Nah, kan 2 orang tadi ya. Yang satu mencatat tuh hasil timbangannya. Siapa tadi tuh? Catat hasil timbangannya 5 kilo. Nah, siapa nama tadi? Nadira. Nadira. Nah, sampahnya Resti. 5 kilo. Nah, sekarang yang si apa? Nadira. Nah, sampahnya berapa nih? Berapa kilo nih hasil timbangannya kira-kira? Yo. Berapa kilo? 1 kilo. Nah, sampah Nadira, sampah plastik ya. 1 kilo. Udah selesai. Nah, si apa namanya? Nah, ini nanti silakan ke pencatatan gitu. Ke meja pencatatan sini. Nah, ini lagi. Tadi sebenarnya kertas tadi itu ada kertas bantu ya. Bawa tadi kertas bantunya kasihkan ke Nadira sama ini harusnya. Pegang gitu ya hasilnya. Dan gini dia, bawa sini. Dikoreksi sama temannya sini. Benar belum? Sampah yang ini benar dong. Nah ya, dikoreksi tadi yang nyatet nih. Udah. Penimbangan, yang ketiga pencatatan, yang keempat pengepakan, dan terakhir ada gudang. Dan sebagainya.
buang sesuai dengan tempatnya. Tahu kan? Udah bisa memilah sampah tadi kan?